Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatri Islamia dengan NIM C0C020022. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Konsep Biaya dalam Akuntansi Perpajakan. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa sih pengertian biaya. Pengertian biaya secara umum dapat dikatakan bahwa kos yang dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan disebut dengan biaya. Dalam SFAC atau Statement of Financial Accounting Concept nomor 6 FSAB atau Finally Accounting Standard Board tahun 1980 mendefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, biaya adalah aliran keluar outflows atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Kaidah atau pengakuan, kejadian yang menandai bahwa salah satu dari kriteria di atas telah terpenuhi yaitu kapan dan bagaimana jumlah rupiah biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan telah diakui dapat dilihat dari yang pertama, konsumsi manfaat, yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Yang ketiga, proses dan konsep penandingan. Prinsip penandingan menjadi suatu kebutuhan dalam akuntansi yang disebabkan oleh yang pertama, pengakuan pendapatan tidak langsung dikatakan dengan pemakuan biaya karena teknik pembukuan tidak memungkinkan hal tersebut. Kedua, transaksi terjadinya pendapatan pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan transaksi terjadinya biaya. Pengakuan biaya tidak dibedakan dengan pengakuan rugi. Pengakuan menyangkut masalah kriteria pengakuan atau recognition kriteria, yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai aset yang memenuhi definisi biaya atau rugi dapat diakui dan masalah saat pengakuan atau recognition rules atau timing, yaitu peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi. Tidak seperti pendapatan pada untung, biaya dan rugi tidak mengalami masalah pembentukan dan realisasi. Kriteria pengakuan yang pertama, konsumsi manfaat atau consumption of benefits. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang atau loss or lack of future benefits. Biaya sebagai lawan dari pendapatan, terdapat dua karakteristik yang penting yang melekat pada makna biaya, yaitu yang pertama, aliran keluar atau penurunan aset, yang kedua, akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang terus-menerus. Selain dua karakteristik tersebut, terdapat karakteristik lain yang bersifat sebagai konsekuensi, pendukung, atau penjelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aliran keluar atau penurunan aset, yang kedua, akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang terus-menerus, ketiga, kenaikan kewajiban, keempat, penurunan ekuitas, kelima, aliran fisis atau moneter, keenam, rugi. Yang keempat, kelayakan ekonomik. Penandingan yang tepat harus didasarkan pada kelayakan ekonomik dan bukan fisis. Memang, penandingan menuntut identifikasi konsumsi manfaat aset atau jasa secara fisis, tetapi nilai aset atau jasa yang dikonsumsi juga harus ditentukan secara tepat dengan memperhatikan kondisi yang melingkupnya. Menandingkan bukan mengkompensasi. Ada kalanya, biaya komisi penjualan, biaya angkut pengiriman barang atau ekspedisi, dan biaya-biaya lain yang bersangkutan dengan transaksi penjualan dikurangkan langsung terhadap hasil penjualan dan hanya jumlah rupiah netonya dicatat dalam akun penjualan dan penjualan dilaporkan sebesar jumlah netonya. Basis asosiasi dalam rangka menghubungkan biaya dan biaya perlu dipertimbangkan basis asosiasi yang menggambarkan penandingan yang secara ekonomik layak. Berikut berbagai basis asosiasi yang digunakan dalam rangka menghubungkan biaya satu dan biaya lainnya. Penandingan dan penyajian pos-pos biaya.
Penakar ideal adalah unit produk karena pendapatan diciptakan dengan menyerahkan produk atau direpresentasi oleh biaya produk. Oleh karena itu, idealnya tiap unit menyerap semua jenis biaya operasi produksi, penjualan, administrasi, dan pengumpulan piutang. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan sehingga sarana untuk penyajiannya yaitu melalui laporan laba rugi, penyajian elemen pendapatan, biaya, laba maupun rugi, tergantung pada konsep tentang apa saja yang menyebabkan terbentuknya biaya yang akhirnya menghasilkan laba atau rugi bagi entitas. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.